Glenn, Welcome back. Stimacastum Ping, Today by Ray McGovern, who was a CIA analyst for 27 years, who chaired the National Intelligence Estimates and also prepared the president's daily briefs. So thank you for coming back. It's been a while. Glenn, thank you for having me. So, this war against Iran. perang dengan Iran ini sering dianggap sebagai perang antara AS dan Iran, tetapi pada kenyataannya, ini sudah menjadi perang regional. Namun, ada satu pihak yang justru jarang dibicarakan, padahal merekalah yang melepaskan tembakan pertama, yaitu Israel. Saya rasa salah satu alasannya adalah karena kita tidak banyak mendapatkan video atau informasi tentang kerusakan yang terjadi di sana. Tapi saya pikir ini bisa menjadi titik awal yang baik untuk membahas tentang menurut Anda posisi Israel dalam perang ini, dan secara keseluruhan bagaimana jalannya perang bagi Israel. I guess overall, how is the war going for Israel? Well, Glenn, as usual, you asked the right question. Baik Glenn, seperti biasa kamu mengajukan pertanyaan yang tepat. Aku sebenarnya ingin memulai dengan hal ini kalau bisa, dan sekarang aku bisa. Ini adalah perang eksistensial bagi Israel. Iran akan bertahan dengan satu cara atau lainnya. Amerika Serikat semoga saja juga akan bertahan. Tapi Israel telah menaruh semua taruhannya pada satu keranjang. Mereka telah memengaruhi Donald Trump sedemikian rupa sehingga mereka memulai hal ini. Dan menurut pengakuan Menteri Luar Negeri kita, Marco Rubio, yang juga merupakan penasihat keamanan nasional bagi Donald Trump, yang berarti, omong-omong, dia adalah saluran utama bagi semua intelijen yang masuk. Dengan kata lain, CIA melapor melalui Marco Rubio, Direktur Dewan Keamanan Nasional. Oke? Jadi apa yang diterima Trump, dia dapatkan melalui Marco Rubio. Itu menjelaskan sebagian dari hal ini. Tapi maksud saya kalau orang tidak tahu, Marco Rubio mengakui bahwa Israel berkata, oh kami akan menyerang, dan kemudian mereka melakukannya. Dan kami khawatir Iran akan berkata, oh mungkin AS yang bersalah atas ini, lalu mereka akan menyerang balik kami. Ya justru itu mendahului struktur saudara, dan serang tulisan Israel menyelmer. Itu yang dikatakan. That's it for word out messenger. Baik. Ya tuh. Baiklah, untuk menurunkan pembicaraan ini dari hal yang luhur ke hal yang biasa, kami punya seorang perempuan muda yang membantu kami di sini. Dia ada di sini pagi tadi, dan saya berkata, tolong Rosanna, ceritakan padaku apa yang teman-temanmu katakan tentang perang ini. Dan dia berkata, oh ya, mereka sama sekali tidak menyukainya. Hal yang mereka tidak suka adalah tidak ada rencana. Sama sekali tidak ada rencana. Bagaimana mereka bisa melakukan ini tanpa rencana? Saya berkata, bagus, lalu Bu Pitabawa Goseg. Sekarang Putri Teresian sebagai diskusi kau katanya. Saya bertanya ketika kami membicarakan itu. Kung sebelikan tertang, bahwa Trump tidak ingin tufakan. Trump won't roll out sending our troops, our sons, our brothers, but anak-anak kita adalah saudara. Tapi ya, kenapa dia melakukannya waktu itu? Aku tidak tahu. Gila, benar-benar gila. Dan aku bilang, Rosanna, kamu tidak tahu karena sebagian besar rakyat Amerika juga tidak tahu. Meskipun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sudah mengatakannya. Karena Israel menyerang Iran dan menjebak kita untuk melakukan hal yang persis sama ketika kita sudah sedekat ini, dengan sebuah kesepakatan. Sekarang bagaimana McGovern tahu itu? Ayolah, Ron Govern. Aku dia melihat itu di New York Times. Ya, dia adalah mediator tumbis hangat yang semeling di Geneva under Perikat Luar Negeri Iran. Oke? And the Iranian foreign minister, okay? And when the mediator, dan ketika mediator, Menteri Luar Negeri Oman, yaitu Menteri Luar Negeri Oman, yang merupakan perantara jujur yang berurusan dengan kedua belah pihak, selesai dengan sesi itu, ia naik pesawat dan pergi ke Washington. Ia berkata Wakil Presiden, kita hampir mencapai kesepakatan. Pihak Iran benar-benar melonggarkan tuntutan mereka soal pengayaan. Mereka membuat berbagai macam konsesi. Faktanya, kita mungkin bisa mendapatkan inspektur PB di sini di sana untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi, ini sudah hampir tercapai.
Lalu saya pikir karena ia mencium ada sesuatu yang tidak beres, ia melanjutkan dengan Margaret Brennan, reporter CBS, dan mengatakan hal yang sama kepadanya. Kita benar-benar sudah sangat dekat sekarang. Ini luar biasa. Nah, itu terjadi pada tanggal 27 Februari. Tetap in mereiskan di Genewa. Si moreover is the noman bereis thornporns in the sabart is duurt the mango wilvenam. Nongelang tibik himeitwath. Mediating, if I have to say that again, okay? What happened? Incident into Gam, step-tied. Within hours after getting this news, Rubio first and Setelah menerima kabar ini, Rubio pertama-tama ada serangan terhadap Iran. Jadi bagaimana hal ini masuk akal? Maksud saya sekarang ada keluhan. Yang terbaru adalah bahwa pihak Oman dan lainnya berpikir bahwa Witkoff dan Kushner berbohong tentang kapan mereka menyerahkan laporan mereka kepada Presiden dengan mengatakan, tidak, Iran sedang dalam masa transisi. Saya tidak menutup kemungkinan itu. Keduanya benar-benar licik. Di Bronx, kami menyebut mereka penipu. Oke? Mereka tidak bisa dipercaya, namun juga kesepakatannya sudah hampir tercapai. Oke? Tiba-tiba Rubio dan mungkin, ya, Hexet sudah pasti, mungkin juga Wakil Presiden berkata, tidak, Bibi sudah melancarkan serangannya. Kita akan melakukan Putri Israel. Lihat, kamu sebaiknya ajukan pertanyaan terakhir. You ought to ask the last question. Why, if all this had no planning, why they would... Mengapa jika semua ini tidak direncanakan, kita melakukannya? Dan kalian seharusnya menyadari bahwa alasan tidak seorang pun dari kalian terpikir untuk menanyakan hal itu adalah karena hal tersebut tidak diberitakan. Tidak ada di Times, di Post, atau bahkan di internet. Sangat jarang dikatakan bahwa kita terlibat dalam perang ini demi Israel. Sekarang biarkan menutup uraian ini. Bagi Israel saat ini adalah perang eksistensial. Artinya, mereka berada di ambang kehancuran. Maaf atas istilahnya, ya. Iran memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Hal itu terbukti pada bulan Juni, dan itulah mengapa saya dengan polosnya mengira hal ini tidak akan pernah terjadi. Maksud saya, apakah Trump mau mengambil risiko kehancuran Israel? Penutupan Selat Hormuz, kehilangan pemilu di bulan November dengan harga bensin $10 per galon. Having gas prices at $10 a gallon. I mean, of course, he wouldn't be so... Maksud saya tentu saja, dia tidak akan sebodoh atau sebego itu untuk memulai perang melawan Iran. Tapi dia melakukannya. Jadi ada dua hal di sini. Kita punya seorang presiden yang bukan hanya seorang Marxist delusional, tapi saya akan bilang dia sini, oke? Sekarang, saya tahu kalian orang Norwegia tidak suka menggunakan istilah Jerman dan semacamnya, tapi saya bisa bahasa Jerman. Yang saya tahu dalam bahasa Norwegia hanya tusentak, oke? Wasin, dalam bahasa Jerman, maksud saya itu seperti tidak waras, oke? Sebuah cara berpikir yang berlebihan, seolah-olah kamu bisa melakukan apapun sesukamu. Hampir sama parahnya dengan Zwergverrückt, yang berarti benar-benar gila. Dan ketika saya tinggal di Jerman, kamu bisa dihukum karena memanggil seseorang dengan sebutan itu. Oke, ya, saya tidak sedang berada di Jerman. Itulah yang kita miliki di sini. Dan untuk menutup pembahasan ini, saya telah menghabiskan setengah abad mencoba menempatkan diri saya pada posisi para pemimpin Kremlin. Saya tahu mereka memiliki lembaga yang setara dengan yang dulu kami miliki, sekarang menjadi sebuah divisi di CIA, yang membuat profil psikologis dari jarak jauh. Oke, dari jarak jauh artinya kamu tidak bisa mewawancarai Trump, tapi kamu bisa mengumpulkan semua informasi yang ada. Dan meskipun para psikiater datang tanpa akses langsung, ya kamu tetap menipu. Mengapa? Karena taruhannya sangat besar. Saat saya berada di CIA, kami memiliki orang-orang luar biasa yang bekerja di bidang ini. Saya memiliki profil biografis tentang Chernenko dan Andropov, dan kemudian tentang Gorbachev. And later, Gorbachev. So, the Kremlin, I'm sure, has this kind of unit. Jadi Kremlin, saya yakin, memiliki unit semacam itu. Sekarang, sulit bagi saya membayangkan diri saya berada di posisi seorang pemberi pengarahan harian kepada Presiden era Gorbachev, yang dulu saya lakukan secara langsung selama masa jabatan pertama Reagan dari tahun 81 hingga 85. Apa yang akan mereka katakan kepada Putin? Nah, kita tahu orang ini tidak bisa diandalkan, dia menipu, sering berbohong, dan agak narsistik.
Tapi sekarang kita tahu dia, wah sinik. Sekarang kita tahu dia freaked. Dan apa yang akan dia lakukan? Hal terakhir di sini, mungkin saya sedang memproyeksikan, tapi saya pikir mereka tidak akan pernah melakukan hal bodoh ini, justru karena alasan yang sedang terjadi sekarang. Oke? Jadi ketika orang-orang berbicara tentang menurunkan pasukan ke lapangan, atau mengancam akan gunakan senjata nuklir, Aukim Yusik not the Ukraine stride toward. Stestein. The becauses don't matter. tapi alasan-alasan itu sudah tidak penting lagi. Logikanya tidak berlaku. Dan mungkin ini, saya tambahkan saja dalam studi Kremlinologi, kami memiliki cara yang sangat teratur dan berkelanjutan untuk menganalisis media publik. Ketika orang-orang mengatakan hal-hal seperti X, Y, dan Z akan menjadi prasyarat untuk negosiasi atau penyelesaian, lalu tiba-tiba mereka hanya menyebut X dan tidak menyebut Y dan Z. Wah, menarik. Itu berarti, dan saya bisa katakan ini akurat. Ditsertame Bethany setelah tingkatan yang menengah. Insilis spell tira grapper. Kesebut naik nyigawan jadi itu. Okay. Was made and it obtained for 32 years. Okay, we saw that they're backing off from public statements. Kami melihat bahwa mereka mulai mundur dari pernyataan publik, tetapi itu tidak berhasil dengan Trump. Trump bisa saja berkata, kita memerlukan A, B, C, dan D. Lalu dia mengulang 5 kali, kita memerlukan A, B, tanpa menyebut sisanya. Dan wakil presidennya berkata, kita memerlukan A 4 kali dalam 4 menit di Fox. McGovern berpikir, ya Tuhan, mungkin masih ada sedikit harapan di sana. Lupakan saja McGovern. Kremlin no grant more logics ketika berasis of Bolnais Donald Trump. Dan ia menjawab spursta cepona yang sestet rim nimmer friend Vladimir Putin. They say stirred. Vladimir Putin, I think you will agree. Sorry. But when you say it's existential. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa ini bersifat eksistensial bagi Israel, itu biasanya adalah kata yang tidak ingin Anda dengar ketika berbicara tentang negara-negara kuat. Karena begitu sesuatu dianggap eksistensial, mereka tidak bisa menanggung kekalahan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa yang mungkin dilakukan Israel? Karena kita berada dalam posisi yang sangat sulit. Iran juga menganggap ini sebagai ancaman eksistensial, dan mereka tidak bisa begitu saja membiarkan AS pergi, membuka kembali Selat Hormuz, lalu 6 bulan kemudian AS dan Israel kembali lagi. Dan mengingat tidak ada masalah mendasar yang telah diselesaikan, tujuannya akan tetap untuk menyingkirkan Iran dari papan catur Eurasia. Jadi, mengingat situasinya seperti ini, Iran tidak bisa begitu saja membiarkan hal ini berlalu tanpa kembali ke status quo lama. Lalu, apa artinya ini bagi Israel? Karena jika mereka berisiko dihancurkan di sini, mereka memiliki senjata nuklir. Mereka tidak tampak seperti negara yang paling menahan diri, seperti yang telah kita lihat dalam semua perang yang sedang berlangsung saat ini. Jadi menurutmu, apa yang akan dilakukan Israel jika penderitaan menjadi terlalu besar? Maksudku, saat saya memilih gawamnya Israel. Instead like table number how I seen, remember courthouse stall. Project the idea that they're not taking that big losses, but this could flip at some point. Tapi, kamu tahu, situasinya bisa saja berbalik pada suatu saat, di mana mereka ingin melakukan hal yang sebaliknya, menunjukkan seberapa besar kehancuran yang telah disebabkan oleh Iran. Pada titik itu, ada risiko mulai terdengar lebih banyak pembicaraan tentang kemungkinan pembalasan nuklir. Israel memiliki hak untuk bertahan hidup, pada dasarnya hak untuk ada. Ada banyak hal gila yang terjadi akhir-akhir ini. Ini bahkan tidak terdengar terlalu gila, bahwa hal itu bisa saja terjadi, jika bukan dengan senjata nuklir strategis, maka setidaknya dengan sesuatu yang terbatas, taktis, hanya untuk memaksa Iran menyerah pada dasarnya. Apakah kamu melihat ada jalan menuju penggunaan senjata nuklir yang sebenarnya? Glenn, that's your second most interesting and appropriate Glenn, question. itu pertanyaanmu yang kedua paling menarik dan tepat. Itu yang akan saya katakan. Ya. Kamu tahu, ketika saya melihat Netanyahu dan Trump, tapi dalam hal ini terutama Netanyahu, saya bertanya pada diri sendiri,
Baiklah, mengingat apa yang kamu tahu tentang orang ini, McGovern, dan apa yang dia bersedia lakukan dalam hal genosida dan kelaparan paksa, ketika dia dibuat percaya bahwa dia memiliki semacam kendali atas Trump, mungkin ini banyak kaitannya dengan Jeffrey Epstein. Tetapi bagaimanapun, dia yakin bahwa dia memiliki kendali atas Trump. Nah, apakah dia akan menerima kekalahan? Apakah dia akan berkata, baiklah, itu ide yang buruk? Saya rasa tidak. Dan saya juga tidak berpikir orang Iran akan membiarkan mereka melakukan itu sekarang karena mereka yang memegang kendali. Dan itulah kenyataan baru yang besar. Saya rasa sekarang sudah terbukti bahwa Iran memiliki lebih banyak senjata, lebih banyak roket, lebih banyak rudal, dan Iran akan menang dalam hal ini. Belum lagi kerusakan yang terjadi di seluruh dunia akibat penutupan Selat Hormuz, yang sepenuhnya bisa diprediksi. Jadi apa yang akan dilakukan Netanyahu? Nah, C. Hirsch menulis sebuah buku beberapa dekade lalu tentang opsi Samson. Narasi biblisnya adalah ketika Samson merobohkan kuil daripada menyerah atau apapun, dia justru merobohkan seluruh kuil itu. Apakah Netanyahu akan melakukan hal yang sama dengan berpikir bahwa mungkin dia bisa terbang ke Berlin lagi dan bersembunyi di salah satu tempat perlindungan kecil itu? Saya tidak tahu, tapi saya pikir kemungkinannya lebih dari 50%. Dan ini benar-benar menakutkan, bahwa dia tidak akan berhenti sebelum benar-benar menggunakan, bukan hanya mengancam, tapi menggunakan 1 atau 2 senjata nuklir. Dan apakah itu akan berhasil atau tidak? Saya rasa tidak. Kecaman, dia akan dicap sebagai negara nakal di mata dunia selamanya jika dia melakukan itu. Tidak ada yang akan bekerja sama dengannya, saya rasa. Kecuali mungkin orang-orang seperti, kaum neokon yang muncul entah dari mana, yang mendukung perang di Irak dan perang di Iran ini, akan mendukung Netanyahu. Jadi, itu cara panjang untuk mengatakan buat perbandingan. Saya bilang, lihat, saya pikir Netanyahu mungkin akan menggunakan opsi nuklir dalam situasi yang benar-benar ekstrem, oke? Kata yang terdengar mewah itu sebenarnya berarti ketika seseorang sudah benar-benar terpojok. Itulah sebabnya hal ini terasa baru, Glenn. Seperti yang kamu tahu sebagai sejarawan, dan saya tahu sebagai orang tua, sejak krisis rudal Kuba, tidak ada negara nuklir yang pernah dipaksa sampai pada titik ekstrem seperti itu. Nah, John Kennedy, salah satu idola saya, Presiden John F. Kennedy, membawa saya ke Washington bersama sekelompok orang hebat lainnya, dengan mengatakan, kita akan melakukan sesuatu untuk negara kita. Dan beberapa dari kami masih ada sampai sekarang. Apa yang dia katakan dalam pidato utamanya di Universitas Maryland pada awal tahun 1963 adalah ini. In early 1963 was this. The thing that must be avoided in our relationship. Hal yang harus dihindari dalam hubungan antara dua kekuatan nuklir, yaitu AS dan Uni Soviet pada masa itu, adalah memaksa salah satu kekuatan nuklir untuk memilih antara mundur dengan rasa malu atau menggunakan senjata nuklirnya. Sekarang, mengapa saya mengatakan itu? Karena hal itu hampir saja terjadi. Jika dia tidak cukup cerdik untuk menyingkirkan para jenderalnya dan bekerja sama dengan saudaranya, Bobby, serta orang-orang seperti Llewellyn Thompson, duta besar sebelumnya, hasilnya bisa saja berbeda. Mereka berkata, lihat, Khrushchev bersedia membuat kesepakatan. Bicaralah langsung dengannya. Dan mereka dan tidak ada perang. Dan hari ini kamu dan saya bisa membicarakan ini, bukan? Kejadiannya sedekat itu. Jadi itu terjadi pada September-Oktober 1962. Inilah John Kennedy pada 10 Juni 1963. September-October 1962. Here, John Kennedy is in June 10th. Hitung bulan-bulannya, dan sekarang dia berkata, lihat, kita sudah melewati masa terburuk. Aku tahu rasanya memikirkan untuk meledakkan dunia. Hal terakhir yang ingin kau lakukan adalah memaksa kekuatan nuklir lain memilih antara mundur dengan rasa malu atau menggunakan senjata nuklir. Sekarang, Khrushchev atau Slava Bohu, syukur kepada Tuhan, cukup cerdik untuk berkata,
Baiklah, jika kita membuatnya tampak seperti kesepakatan di mana kalian menarik rudal AS dari Turki, ya, aku bisa biar dengan militerku dan berkah kita sudah buat kesepakatan. Dan itu terjadi. Jadi Kennedy bersikeras dan band itu menitipkan kamut hamun pers. Hell-bent and determined not to let that happen again. So he reached out to the Russians. He said, look. Jadi dia menghubungi pihak Rusia dan berkata, lihat, anak-anak kita menghirup udara yang sama. Kita menginginkan hal baik yang sama untuk anak-anak kita. Di antara semua kekuatan dunia, Rusia dan Amerika Serikat tidak pernah berperang satu sama lain, hampir secara unik. Jadi mari kita berunding. Dan tentu saja dia berkata kita akan menghentikan pengujian senjata nuklir. Dan dalam beberapa bulan, karena tindakan politik yang cerdik, Senat mengesahkan perjanjian larangan uji coba parsial, yang saya sudah DK bahwa hal ini kembali ke awal dari masa konfrontasi nuklir yang sesungguhnya. Dan sejak saat itu, sejak tahun 1962, tidak ada kemungkinan bahwa AS atau Uni Soviet akan melampaui garis merah itu dan mengancam pihak lain dengan kekalahan yang memalukan. Sekarang, apa isu besar berikutnya? Russia Gate. Seperti yang Anda tahu, saya dan teman-teman saya, para profesional intelijen veteran untuk kewarasan, tahu bahwa itu adalah hal yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur sejak awal. Salah satu rekan saya berkata, Ray, kamu tahu, kalau ini seperti kuda poni saya saksikan, kenapa kamu terus fokus pada hal itu? Lalu seorang penyiar radio berkata, kenapa kamu terus menekankannya? Karena Rusia bersama senjata nuklir, itu alasannya. Oh ya, Ukraina dianggap ancaman eksistensial bagi Rusia. Ukraine was judged to be an existential threat to Russia. And we know how that's coming out, okay? Luckily, Dan kita tahu bagaimana hasilnya nanti. Oke, untungnya itu tidak akan menjadi ledakan nuklir. Jadi yang saya katakan di sini adalah bahwa ini sesuatu yang unik. Sejak krisis rudal Kuba, hitung saya itu tahun 1962. Sekarang tahun berapa? 2026. Jadi kita punya sebuah negara yang mencuri teknologi nuklir dari Amerika Serikat, di mana Perdana Menterinya adalah salah satu pencuri yang mencuri teknologi itu. Dan salah satu alasan John Kennedy begitu tidak disukai oleh militer kita dan oleh kaum Zionis adalah karena dia ingin mencegah Israel mendapatkan senjata nuklir. Beberapa orang berpikir, dan saya rasa ada beberapa bukti untuk itu, bahwa itulah satu alasan mereka menyingkirkannya. That's one of the reasons they got rid of him. Let's face it, the chief plotter. Mari kita akui, dalang utamanya ahli kontraintelijen CIA adalah penghubung dengan Israel, dan tidak ada yang berubah. Jika saya atau rekan-rekan saya atau siapapun di divisi saya menulis sesuatu yang menyebut Israel, bahkan jika itu hanya tentang hubungan Sino-Soviet, kami harus mendapat persetujuan dari orang ini. Jadi dialah pemimpin dari semua ini. Dan tentu saja, dia sangat dekat dengan Israel. Ada banyak bukti bahwa James Angleton terlibat dalam kedua peristiwa ini. Begitu dekat dengan Israel dan begitu berperan dalam menyingkirkan John Kennedy, sebagian karena nolak kesanya terhadap upaya Israel memperoleh senjata nuklir. Bahkan ada bukti bahwa Angleton setidaknya menutup mata terhadap penyediaan atau pencurian teknologi nuklir di belakang Kennedy. Jadi begitulah itu argumen saya di sini. Lihat saja, anak-anak saya yang berpendidikan tinggi dan berusia 50 tahun benar-benar kebingungan. Berkata, ya Tuhan, tidak ada rencana, kenapa dia melakukan? Mereka tidak bertanya mengapa dia melakukannya. Mereka selalu berkata, oh, mungkin karena ini, pasukan kita di lapangan. Atau ya Tuhan begitu. Tidak satu pun dari mereka meraktu untuk Trump melakukan ini. Dan alasan Trump melakukan ini adalah karena dia tunduk pada Israel. Dan itu mungkin termasuk hal yang keji ini, bicara soal kebobrokan moral. Talk about moral turpitude. Well, you got it in spades with Epstein and the people. Ya, kamu benar-benar mendapatkannya secara berlipat ganda dengan Epstein dan orang-orang yang bergaul dengan Trump. Dan fakta bahwa Netanyahu jelas tidak segan membawa portofolio kecil berisi foto dan video miliknya sendiri ke Mar-a-Lago sambil berkata, oh, saya hanya ingin mengingat. FBI mampu menutupi banyak hal semacam ini, tetapi kami akan melindunginya, Tuan Presiden, kecuali Anda tidak mau bekerja sama.
Itu pendekatan ala mafia. Dan apakah Trump kan berada di atas cara seperti itu? Saya rasa tidak. Maaf atas penjelasan panjang ini, tapi saya merasa sangat kuat tentang hal ini. Karena Israel telah memiliki cengkeraman atas kita, sampai pada titik menembaki 3 tempat pelaut AS di USS Liberty selama Perang tahun 67, dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Lalu, tentu saja, mereka belajar tanpa keraguan bahwa mereka benar-benar bisa lolos dari pembunuhan. Dan senat der Brugge in Laut ES penuhism de Butcher. And even the U.S. Navy would cover it up. No, the U.S.-Israeli relationship is Tidak, hubungan antara AS dan Israel cukup menarik. Bukan hanya dalam hal memahami banyak kebijakan luar negeri AS, tetapi juga dalam apa yang terjadi di politik domestik. Saya pikir terutama, bukan hanya di pihak Partai Republik, tetapi juga Partai Demokrat. Ada perpecahan yang terlihat sekarang, di mana simpati terhadap Israel telah menurun begitu drastis. Dan bahkan di dalam kubu Trump sendiri, gagasan America First itu, seperti yang kita tahu, menyatukan beragam kelompok orang. Sebagian besar dari kelompok itu percaya bahwa America First berarti kepentingan AS akan didahulukan daripada kepentingan Israel. Sekarang, mereka melihat perang ini yang sulit mereka jelaskan tanpa membicarakan Israel. without talking about Israel. It's something that also divides the home base of. Ini juga merupakan sesuatu yang memecah basis pendukung Donald Trump. Tapi kamu mengatakan sesuatu yang menarik, bahwa memang ini adalah konflik eksistensial bagi Iran dan Israel. Tetapi bagi AS, ini sebenarnya tidak bersifat eksistensial. Meski begitu, masih banyak yang dipertaruhkan di sini. Kredibilitasnya sebagai negara adidaya. Jika perang ini kalah, negara-negara Teluk mungkin tidak lagi menjadi negara garis depan yang layak. Mereka bisa tersapu, atau sebaliknya, jika mereka ingin bertahan, voorbeelden border of that seasoning wa, mad depan tidak menumang, justru membuat militer enten. Dan jika itu terjadi, seluruh sistem petrodollar menwenot. The whole petrodollar system begins to fall apart without these recycled dollars. Tanpa dolar daur ulang ini, gelembung AI, perlombaan AI akan berakhir. Sistem aliansi di seluruh dunia bisa menghadapi tantangan lebih lanjut. Kamu tahu dalam politik domestik juga ini akan menjadi bencana bagi Trump. Dia sudah menyatakan kemenangan, sedikit seperti momen misi telah tercapai George Bush, yang tentu saja kemudian dia sesali dan egonya di atas semua itu. Jadi aku tidak bisa membayangkan Trump akan menerimanya. Meski begitu, aku juga tidak bisa membayangkan dia akan menggunakan senjata nuklir. Tapi dia punya pilihan lain. Maksudku, yang ingin aku sampaikan adalah, aku melihat dua komentar muncul, sepertinya pada hari yang sama. So two comments come out, I think, on the same day. That is, we're gonna hit Iran 20 times harder. Maksudnya, kita akan menyerang Iran 20 kali lebih keras. Tapi juga, kita sudah kehabisan target untuk diserang di Iran. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara membuat Iran mau duduk di meja perundingan, membuat mereka menawarkan konsesi? Kedengarannya seperti mereka berpikir Iran perlu mendapat perlakuan seperti Gaza, bahwa ini mungkin arah yang akan diambil AS. Bagaimanapun, itu sudah terlalu banyak pendapat pribadi saya. Saya ingin tahu, melalui Stanley Skimenyu, apa yang harus dilakukan AS sekarang setelah gagal rezim, meramping matis des pungkit melefbi itu. Yung maithiat tertentu, fitur mampu pilihin penderitaan, dan smet sebabwati its AS, nindi Thriluth dan Israel. To the US, the Gulf states, and Israel. Well, let's deal with the Baik, mari kita hapus negara-negara Teluk, negara-negara terlebih dahulu. Oke, Putin menelepon mereka semua hanya 2 hari setelah Serintoth, the max time mesem sing der merfir. and talk to each and every one of them. Itu semua tanggapai. Well, I think he knew what was coming and said, look, Ya, menurutku dia tahu apa yang akan terjadi dan berkata, dengar, ingat bagaimana kamu selama ini begitu akrab dengan Amerika Serikat, membeli semua senjata dan sebagainya. Kamu punya kesepakatan di mana mereka seharusnya melindungimu, kan? Lihat saja beberapa hari ke depan dan perhatikan apa yang terjadi. Aku akan meneleponmu lagi nanti. Ya Tuhan, kesepakatan itu sudah hancur, karena pertahanan terhadap Iran benar-benar lenyap. Iran sekarang bebas bertindak, dan mereka melaksuannya. Mereka mentegrir dan bongkalan AS ini dan yang menginginkan negara-negara Teluk dengan mengatakan, dengar, ini bahan tentang kalian.
Ini tentang stat kibetchvist of double yet ngaling to Thor IS befamiling Nubisa. Te bisa. Who thought that the U.S. could protect you, and they can't. So what are you going to do now, huh? So what are you going to do now? You do have a lot. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu punya semua kekayaan ini, siapa yang akan kamu percayai untuk diajak bekerja sama? Orang Amerika? Nah, lihat saja apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan, oke? Keesokan harinya, Lavrov berbicara, dan ini benar-benar menarik. Dia sedang berada dalam pertemuan dengan para pemimpin Teluk Arab lainnya, kan? Dan dia berkata, sangat cerdik, aku akan menggunakan ungkapan Beduin lama. Tidak gamer how worry besus do to dik Alex Keys. Anita how daf at the Gary Free from Youth. And he go through books. Sedor carried out. It's a dal he needs in kembali pink gradually yebs to berflet in a Gareth Freud in it. I'm not going to get bases back in these Gulf countries. The Gulf countries still have their oil to the Negara-negara Teluk masih memiliki cadangan minyak mereka. Sejauh lokasi-lokasi mereka belum hancur, jadi mereka masih memiliki kemampuan untuk bertahan. Tapi apakah mereka akan berpihak pada Amerika Serikat? Tentu tidak seperti dulu, kan? Oke, sekarang saya lupa apa lagi yang kamu bahas, tapi saya punya beberapa komentar tentang pernyataanmu yang lain. Mari kita lihat apakah saya mencatatnya. Ya, saya ingin kamu menyebutkan ini. Salah satu hal yang tidak dipahami oleh sebagian besar orang Amerika. Karena banyak dari mereka belum cukup umur pada tahun 2001, 2002, dan 2003, adalah bahwa yang benar-benar mereka ketahui hanyalah peristiwa 9/11, bukan? Many were not of age in 2001, 2002, and 2003. All they know is about 9/11, right? And then they know, or think they know, Dan kemudian, mereka tahu, atau berpikir mereka tahu bahwa kita harus mengejar orang-orang yang mungkin bertanggung jawab atas peristiwa 9/11. Dan orang-orang Afghanistan, ya, itu satu hal. Tapi kita mencoba mengaitkan pemimpin Irak Saddam Hussein dengan 9/11. Dan bagaimana kita melakukannya? Kita mengatakan bahwa Saddam Hussein memiliki hubungan aktif dengan Al-Qaeda. 75% rakyat Amerika pada, tahun 2002 atau 2003. Oke, Colin Powell berbicara dengan otoritas di PBB, dan dia membicarakan tentang kutip, hubungan jahat antara Baghdad, Saddam Hussein, dan Al-Qaeda. Colin Powell tahu bahwa dia sedang berbohong. Colin Powell knew that he was lying. He said it anyway. What was the other thing? Oh, yes. Dia tetap mengatakannya. Apa hal lainnya? Oh ya, Irak memiliki senjata pemusnah massal. Sekarang, kami, veteran intelijen untuk kewarasan, membentuk unit kami pada Januari 2003, sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak memiliki senjata pemusnah massal. Bahwa mantan rekan kami berbohong habis-habisan demi mendapatkan promosi dan penghargaan bonus, yang memang mereka dapatkan, karena menulis perkiraan mengerikan pada Fato Oktober 2002 itu. Jadi apa yang terjadi? Ya, Mr. Ferdinand the bad. Nazirti beside laporan komentarjen senat. Lukshaingsen it nimer website untuk disusun. This was 5 years in the making. In June of 2008, they finally came to... Pada Juni 2008, mereka akhirnya mencapai kesimpulan mereka. Dan bunyinya, kutip, intelijen yang digunakan untuk membenarkan serangan terhadap Irak adalah bukti yang tidak dapat dikonfirmasi, tidak berdasar, bertentangan, atau bahkan tidak ada, tutup kutip. Tidak ada? Seperti apa intelijen yang tidak ada itu? Ya, aku tidak perlu menjelaskannya padamu, kan? Itu dibuat-buat. Jadi kenapa aku mengangkat semua ini? Karena hal itu terjadi lagi. Dan kebanyakan orang tidak menyadarinya, karena media menutupinya. Dan tidak ada yang pernah dimintai pertanggungjawaban atas Irak. Jadi ini patut disebutkan. Yang kita bicarakan sekarang adalah tentu saja tergantung siapa yang kamu dengarkan, Iran dengan huruf N. Sekarang, Iran hampir memiliki senjata nuklir. Oke? And now Iran is close to getting a nuclear weapon. Okay? What are they going to do? They're going to give it to those terrorists. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan memberikannya kepada para teroris itu. Semua teroris itu, yang saya sebut pasukan perlawanan sesuai dengan hukum internasional, di Lebanon dan tempat lainnya. Para teroris itu akan mendapatkan senjata nuklir itu. Tahu kan? Dan sekali lagi, jangan hanya percaya pada kata-kata McGovern. Kami beruntung mendapatkan salinan catatan otentik dari pengarahan yang diberikan oleh Sir Richard Dearlove,
kepala MI6 Inggris, kepada Tony Blair pada 23 Juli 2002. Dan apa maksud semua itu? Nah, Tony Blair telah direkrut oleh Bush untuk bergabung dalam perang ini. Itu akan menjadi perang besar. Orang Eropa lainnya, ya mereka tidak sungguh-sungguh. Jerman dan Prancis, lupakan saja mereka. Kita bisa melakukannya sendiri. Oke, tapi tahu tidak, saat merencanakan perang, tentu kamu ingin lebih dari sekadar berhubungan lewat telepon dengan rekan perencanamu, bukan? Jadi meskipun Bush menelepon Blair, atau sebaliknya, seminggu si Blair berkata kepada kepala intelijennya, dengar, bisa kamu pergi dan berbicara dengan George Tenet, yang merupakan rekan sejawatnya, Direktur Intelijen Pusat, kepala semua badan intelijen. Bicara dekainu, tempuma dekat Bush, nerutu turut sepuluh of Dartmouth, besar gorning. Nah, Tenet tak malakidis. Saya kata itu Said. Dan Bush bastards. Sir semua orang sadar mautoring. I know there were people I know there on the 20th of July 2000. Pada tanggal 20 Juli 2003, di markas besar CIA di Langley, Sir Richard Dearlove menerima pengarahan yang sangat mendetail. Ia naik pesawat berikutnya, kembali ke London, dan 3 hari kemudian pada pertemuan 12 Rasul tepat tengah hari, rapat kabinet besar Blair dengan semua pejabat tinggi hadir, Blair berkata, baiklah, sekarang, Sir Richard Dearlove, tolong beritahu kami apa sebenarnya yang terjadi. Dan inilah isinya. Ini adalah kutipan dari paragraf yang paling penting. George W. Bush telah memutuskan untuk menyerang Irak. Serangan itu akan dibenarkan dengan mengaitkan senjata pemusnah massal dan terorisme. Komentar saya, terjemahannya, kita akan mengatakan bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, dan kita mengaitkannya dengan para teroris. Oke? Dan kemudian kalimat terakhir dari paragraf ini. Namun intelijen dan fakta sedang disesuaikan dengan kebijakan. Titik. Kutipan selesai. Jadi, intelijen dan fakta sedang disesuaikan dengan kebijakan. Apa pelajaran saya di sini? Perang yang tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Intelijen disesuaikan dengan kebijakan. Itulah yang kita hadapi sekarang. Itulah yang kita alami sekarang terkait Iran. Mengapa? Karena tidak ada yang pernah dimintai pertanggungjawaban. Para senator yang menulis laporan sah, akurat, dan autentik yang menyatakan bahwa sebagian intelijen tidak ada, tidak pernah menuntut pertanggungjawaban siapapun. George Tenet diizinkan pergi ke tempat perlindungannya di New Jersey dan tetap menerima banyak uang dari perusahaan-perusahaan tempat ia secara resmi bekerja. Tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang yang menulis penilaian Insurgent Shawl tanggal 1 Oktober 2002 justru mendapat sekenggelijen promosi. October 1, 2002 got pay increases and pay bonuses. So now it's not quite that Nah, sebenarnya tidak separah itu. Karena yang benar-benar menarik di sini terkait Iran adalah bahwa setelah kegagalan itu, orang-orang di Washington yang masih punya akal sehat melihat bahwa kaum neokon, Cheney dan Bush ingin menjadikan Iran target berikutnya. Faktanya para neokon secara terbuka mengatakan kepada siapapun yang mau mendengar, pria sejati pergi ke Teheran, bukan ke Baghdad. Bukan begitu. Mereka sudah punya rencana, kan? Mereka akan membenarkannya dengan alasan yang sama. Lalu apa yang terjadi? Seseorang berkata, mari kita buat penilaian intelijen nasional. Sekarang saya rasa saya sudah pernah mengatakan ini di program Anda sebelumnya. Tapi singkatnya, mereka mendapatkan seorang pria jujur dari Departemen Luar Negeri bernama Tom Fingar. Dia datang dengan timnya sendiri, dan mereka bekerja selama 1 tahun penuh. He came in with his own people. They worked for a whole year. They benefited from some luck with new intelligence, and they said mereka diuntungkan oleh sedikit keberuntungan dengan adanya intelijen baru. Dan mereka mengatakan bahwa Iran berhenti mengerjakan senjata nuklir pada akhir tahun 2010. Ketiga, Iran belum melanjutkan pekerjaan pada senjata nuklir. Kami menyatakan hal itu secara bulat, semua 16 badan intelijen pada saat itu. Dan kami menyatakannya dengan keyakinan tinggi.
Sekarang kabar baiknya adalah komunitas intelijen telah menegaskan kembali penilaian tersebut, termasuk fakta bahwa senjata nuklir dilarang oleh pemimpin tertinggi yang baru saja wafat melalui sebuah fatwa, yang artinya jauh lebih kuat daripada ensiklik atau pernyataan keagamaan berbunga-bunga lainnya. Oke? Sekarang berapa lama mereka bertahan pada penilaian yang masuk akal dan autentik itu setelah semua tekanan dari kelompok lobby dan dari, ya Tuhan, baru-baru ini saja. Oh lihat, ini bulan Maret, bukan, Maret lalu. Look at it, it's March, right? Last March, the end of March, Tulsi Gabbard, the National Intelligence. Pada akhir Maret, Avril Haines, Direktur Intelijen Nasional, mengulangi secara verbatim apa yang telah dikatakan oleh komunitas intelijen AS sejak November 2007, yaitu bahwa Iran, jika memang pernah memiliki program senjata nuklir, telah menghentikannya pada akhir tahun 2003. Keyakinan tinggi dan bulat, tanpa pembalikan terhadap kebijakan fatwa. Ia menyatakan hal itu di bawah sumpah dalam kesaksian yang diwajibkan oleh Kongres pada Maret tahun lalu. Jadi, di mana Avril Haines sekarang? Wah, lucu juga. Seorang teman saya membuat kartun kecil dengan gambar kotak susu, kamu tahu, kotak susu setengah galon, bertuliskan hilang Avril Haines. Ayo, beritahu kami di mana dia, biarkan dia bicara. Jadi apa yang akan terjadi sekarang? Kesaksian itu diwajibkan oleh Kongres. Apa yang akan terjadi ketika mereka datang ke hadapan Senat, mengucap sumpah dan ditanya, nah bagaimana pendapat Anda sekarang? What do you think now? Did Iran start working on a nuclear weapon? Apakah Iran mulai mengerjakan senjata nuklir dan kamu tidak pernah memberitahu kami? Jawaban jujurnya adalah tidak. Mereka tidak membutuhkan senjata nuklir. Mereka memiliki rudal hipersonik yang dapat membawa hulu ledak berat. Dan saya berani bilang, Glenn, mereka akan melakukan hal itu dalam beberapa minggu ke depan. Iran tidak akan berhenti. Dan seperti yang dikatakan Alex Cranor, salah satu analis terbaik dalam hal ini, ketika ia membahas penutupan Selat Hormuz, kamu belum melihat apa-apa. Itu akan merugikan kita semua, tetapi akan sangat merugikan apa yang Trump pikir bisa ia lakukan. Karena sebenarnya ia tidak bisa berbuat banyak. Satu-satunya hal yang mungkin bisa ia lakukan, tapi mungkin juga tidak, adalah menahan Netanyahu agar tidak menggunakan kartu truf terakhir, yang dengan tepat kamu soroti, menggunakan 1 atau 2 senjata nuklir. Hanya satu pertanyaan singkat terakhir. Apakah harapan untuk perubahan rezim sudah pupus sekarang? Karena sekali lagi, inti dari operasi perubahan rezim juga mencakup memenangkan hati dan pikiran rakyat, serta membuat mereka berbalik melawan pemerintah mereka sendiri. Namun setelah membunuh pemimpin mereka, yang entah mengapa tidak dirayakan seperti yang diharapkan, dan ketika AS kehabisan target militer, kita melihat sebanyak sasaran sipil yang diserang untuk menekan pemerintah. Jadi, kita melihat serangan terhadap pabrik desalinasi dan depot bahan bakar, yang kemudian mencemari dan pada dasarnya menghancurkan udara di Teheran, kehancuran ibu kota. Dan Trump juga, untuk benar-benar menegaskan maksudnya, menulis di Truth Social bahwa mereka akan menyerang Iran begitu keras, hingga negara itu sendiri akan hancur, bahwa negara itu tidak akan mampu membangun kembali. Dan tentu saja, saya kira secara tidak sengaja, tetapi tetap saja, pembunuhan terhadap 198 garis miliiter itu, dan kembali berbohong hal itu dengan cara yang begitu jelas. Apa perubahan rezim sekarang yang benar-benar sudah tidak mungkin? Ya, segala bentuk perubahan rezim tidak mungkin dilakukan jika yang Anda pikirkan adalah kepemimpinan yang lebih mudah diatur di Iran. Anda tidak perlu menjadi analis ulung untuk menyadari hal itu. Pemimpin tertinggi yang baru berada di rumah dan terluka ketika ayahnya terbunuh, istrinya terbunuh, dan putranya yang masih remaja juga terbunuh. Ia selamat, tetapi tampaknya masih dirawat di rumah sakit. Itulah sebabnya Anda tidak melihatnya. Oke? Jadi dalam keadaan seperti itu, dan berdasarkan apa yang dikatakan atas namanya, atau apa yang ia katakan kemarin, tidak ada kelonggaran sama sekali dalam posisi Iran. Mereka sekarang memegang kendali. Anda tahu kita sering membicarakan para pemimpin militer kita saat ini.
Saya akan katakan satu hal yang berasal dari Larry Wilkerson, yang bekerja dengan Colin Powell bukan hanya sebagai kepala stafnya. Not only as his chief of staff, not only as his chief of Maaf, staff in the bukan hanya saat dia menjadi kepala staf di Departemen Luar Negeri, tetapi juga ketika Powell menjabat sebagai ketua kepala staf gabungan, dan ketika dia menjadi penasihat keamanan nasional untuk Bush yang pertama. Jadi yang dia katakan adalah, pada satu titik Powell menoleh kepadaku dan berkata, Larry, hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah menjadikan seorang jenderal angkatan udara sebagai kepala-kepala staf gabungan. Karena yang mereka tahu hanyalah pengeboman, lalu lepas landas lagi dan mengebom lebih banyak lagi. Dan jika kita tidak belajar dari Perang Dunia II, jika kita tidak belajar dari Vietnam, jika kita tidak belajar dari Afghanistan dan Libya, ya Tuhan. Jadi jangan pernah berharap seorang jenderal angkatan udara menjadi kepala-kepala staf gabungan. How to worry ni Trump nem orang ini. Nah, orang-orang pintar bilang, ya dia sudah pensiun, tapi sebelum pensiun dia datang dengan seragam biru yang rapi. Kecuali dia tidak memakai topinya. Dia memakai topi MAGA. Dan Trump berkata, ya Tuhan, kami langsung menyukainya. Orang seperti apa dia ini? Ya Tuhan, kalau dia punya sedikit saja kejujuran dalam dirinya, dia harus mengatakan kepada Trump, dengar, kami sudah memperingatkan saya dan Rancy di Dewan Kepala Gabungan bahwa semungkin tak akan berhasil. Apa ada punya sedikit saya kejujuran dalam dirinya? Ini tidak berhasil. Oke? It's not working, okay? And if the military can't restrain. Dan jika militer tidak bisa menahan Trump dalam kondisi pikirannya sekarang, ya Tuhan, saya tidak tahu siapa yang bisa. Kita punya kaum neokon yang mulai bermunculan, David Wormser. Kita punya Douglas Feith, otak dibalik bisa dibilang perang Cheney melawan Irak, yang sekarang muncul dan membuat pernyataan bodoh. Jadi kaum neokon masih ada. Mereka masih diberi banyak ruang gerak di media dan tulisan opini mereka masih dimuat. Jadi, saya jupi sekarang sebenarnya kan andai. Polisi rawat besmen muling thinking tamatif trengd. Very swore tat sing very chess. Let me ask you if you could repeat your main question there, and I'll try to be more brief. Ya, tidak. Kalau perubahan rezim sekarang sudah mungkin. Ya. Well, if it's out of the question and the Iranians. Ya, kalau itu sudah tidak mungkin dan pihak Iran tidak mau berurusan dengan Trump dan bisa dimengerti kenapa mereka mungkin tidak mau berurusan dengannya. Maksud saya 2 kali. Tepat ketika negosiasi hampir selesai, mereka dikelabui. Lalu ada serangan kan? 2 kali. Jadi apakah itu George W. Bush yang bilang bodohi aku sekali, bodohi aku 2 kali? Dia sendiri tidak bisa mengatakannya dengan benar kan? Nah, He couldn't get it right? Well, Fool me no more. yeah. So the Iranians say, fool me once? Well, we never thought you'd try to fool me twice. ya, kami tidak pernah menyangka kau akan mencoba menipuku 2 kali, tapi kau melakukannya. Tapi kali ini kami sudah siap. Kami sudah siap kali ini. Menipuku 3 kali? Menipuku 3 kali? Sudahlah, jadi mereka yang memegang kendali sekarang. Nah, apakah ada kekuatan yang mendorong moderasi di sini? Ada. Rusia dan Tiongkok bisa masuk dan mendukung Ayatollah baru, pemimpin tertinggi yang baru. Katanya dia belum sepenuhnya menjadi Ayatollah. Dan berkata, dengar, Tuan Trump, kekehaipai wistayai, kata Putin. Ketika Anda nelpon saya 3 hari yang lalu, saya berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya meminta Ushakov mengatakan bahwa kami memiliki pembicaraan yang bersifat profesional, konstruktif, serta terbuka dan jujur. Jadi saya tidak memutuskan hubungan dengan Anda. Discussion. So I'm not cutting off ties with you, but you know what? This is crazy. We're not gonna Tapi tahu tidak, ini gila. Kita tidak akan membiarkan ini terjadi. Kamu bilang, oh tolong gunakan pengaruhmu dengan Iran. Lupakan saja. Kamu bilang, tolong jangan berikan intelijen yang mereka butuhkan kepada Iran. Tuan Trump, sudah dengar? Tahu apa arti kata karma? Coba cari karma. Apa yang kalian lakukan dengan orang-orang Ukraina? Kami tidak akan menghentikan bantuan kami ke Iran. Jadi kita harus membuat kesepakatan. Jangka pendek,
pemilu paruh waktu, itu satu hal. Tapi kekacauan dalam ekonomi itu force almost tetap sebagai total, oke? Dari Tuan Trump, Kerry bisa dia harus menahan diri. Dan Anda harus menahan Israel. Lay off, and you're going to have to restrain Israel. Now we Russians. Sekarang, kami orang Rusia, kata Putin, memiliki kesempatan unik untuk menengahi masalah ini. Kami memiliki hubungan yang cukup baik dengan Israel. Maksud saya ada 2 juta orang Rusia di Israel, bukan? Dan tentu saja, kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Iran, hubungan baik dengan Tiongkok. Kami punya banyak hal yang bisa ditawarkan di sini. Tetapi bagaimanapun juga, meskipun kami mencoba membuat situasi ini tampak lebih baik dari kenyataannya, kalian harus mundur. Dan semakin cepat kalian mundur, semakin sedikit yang akan kalian rugikan dalam pemilu paruh waktu. Jadi kami bersedia membantu. Tapi Iran tidak menginginkan bantuan dari kami atau siapapun saat ini. Mereka sedang unggul. Jadi ya, mari kita tunggu sebentar. Dan ya, kembalilah kepada kami dan kami akan berusaha menjadi penengah yang jujur. Sekarang apakah mereka bisa melakukan itu? Ya, kamu tahu, mereka hampir memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Iran. Pihak Iran menolak, itu menunjukkan posisi Iran. Sekarang jika kita renungkan, pihak Rusia ingin menjadikan perjanjian strategis mereka dengan Iran sebagai perjanjian pertahanan bersama, dan justru pihak Iran yang berkata, tidak, kami belum siap untuk itu. Saya rasa mereka mungkin menyesalinya sekarang. Tapi itu menunjukkan betapa pentingnya Iran bagi Rusia. Maksud saya itu adalah sisi lemah yang menjadi jalur masuk berbagai bentuk terorisme dan ancaman lainnya. Oke, jadi itu satu hal. Hal lainnya, apalagi yang ingin saya katakan di sini? Oh ya, kamu tahu mereka abstain dalam resolusi di PBB kemarin. Saya sangat terkejut. Maksud saya, kamu tidak bisa mengecam. Maksud saya, kamu tidak bisa memberikan suara menentang sebuah langkah yang mengkritik Iran dan bahkan tidak menyebutkan bahwa mereka diserang. Tapi kenapa mereka abstain? Ya, saya pikir mereka hanya berusaha mempertahankan sisa citra sebagai pihak yang bisa bertindak sebagai perantara yang jujur. Mereka ingin berada dalam posisi untuk mengatakan, oke, mungkin kami memveto hal itu, tapi kami sedang berusaha mencari jalan keluar. Dan taruhannya sangat besar, terutama tentu saja, karena kehancuran kemanusiaan yang terus berlanjut, seperti yang ditunjukkan oleh gadis-gadis kecil di Minab, serta ancaman yang mungkin akan digunakan Netanyahu ketika kesempatan itu. Kau tahu, Glenn, saat memikirkan Minab, aku teringat sebuah puisi dari Daniel Berrigan, seorang sahabat baikku yang pernah aku bacakan di platform lain. Tapi sekarang aku punya puisi lain dari seorang penyair perempuan Iran yang sangat dekat denganku. Namanya Afide. Akan memakan waktu sekitar 1 menit, mungkin sedikit lebih lama untuk membacanya. Ia menunjukkan puisinya kepada gadis-gadis kecil di Minab. Aku tidak tahu apakah kita masih punya 1 menit lagi. Tidak, tentu saja. Rick, Julian, Romanakas, we. Dewerd, gadis-golis kitimanesteg suefep. Apakah sturngag kinji fruit power therapy matter to lip the fodi in his stas in Minab. Tulips or the daffodils, sweet little girls have been up. Were you fasting? Hungry? Thirsty? Apakah kalian sedang berpuasa, lapar, haus? Wahai gadis-gadis kecil manis dari Minab, ketika tomahawk itu meledakkan kalian hingga berkeping-keping dan membakar kalian menjadi abu tanpa meninggalkan jejak malaikat-malaikatku, gadis-gadis kecilku yang cantik dan manis dari Minab. Katakan padaku, siapa yang tega? Siapa yang memiliki begitu banyak kebencian di dalam hatinya, hingga sanggup membakar menjadi abu gadis-gadis kecil yang manis, dengan harapan dan impian seperti tulip dan dafodil yang bergoyang di bawah kubah biru langit, dengan polos menanti datangnya musim semi yang baru. Katakan padaku, siapa yang memiliki begitu banyak kebencian? Siapa yang menyimpan begitu banyak kebencian di dalam hatinya? Sekarang, dari yang luhur hingga yang biasa, kita tahu bagaimana itu terjadi. Kita tahu siapa yang membunuh gadis-gadis kecil manis dari Minab. Namanya adalah Hekseth. His name is Hekseth. He calls himself the Secretary of War. Dia menyebut dirinya sekretaris perang.
Mengapa aku bisa menyalahkannya? Karena dia membubarkan unit di Pentagon yang bertugas memastikan tidak ada korban sipil dalam daftar target. Menyalahkan Badan Intelijen Pertahanan atau daftar target yang sudah usang tidak cukup. Ada cara untuk memeriksa hal-hal itu. Ada prosedurnya. Dan Peter Hegseth, sekretaris perang yang berkata, jangan beri ampun membubarkan unit tersebut. Sekarang, bagaimana aku tahu itu? Scott Ritter tog discerning in Sri Burke. En del de doet bergek batvetsen en tomahawk. Na oorstap bredi tot de brig mempadet het bepoot van berkemhiu chassis. De minualatin forward kan be met kandali. Menurut Kemenkus, itu seaktif kembali. Photography to control tower. Control tower goes back. Yep, there are other people coming on. Oh, look, there are a lot of people. Ya, ada orang lain yang datang. Oh, lihat, ada banyak orang. Itu adalah anak-anak perempuan kecil yang masuk ke tempat perlindungan doa, oke? Dan para orang tua yang datang menjemput mereka, menghilang tanpa jejak. Kenapa? Karena ada kemampuan termobarik dalam Tomahawk 5 itu. Jadi wajar saja kalau merasa sedikit marah tentang hal ini. Dan ketika saya melihat Presiden Amerika Serikat berkata tidak, orang Iran melakukannya sendiri, itu secara fisik, secara waktu, tidak mungkin. Dan saat dari investigasi dari inti dari gelombang pertama dari sekitar 28 Februari. Gelombang pemimpin setingkat booth dari Steeder Mix, bidin tidak berindani bawah-tenis. In his own home, not in a deep shelter, okay? Same wave, and it happened before the Iranian. Dengan cara yang sama seperti yang terjadi sebelumnya, bahkan sebelum orang Iran tahu bahwa ada sesuatu yang akan datang. Jadi orang Iran akan menembakkan rudal yang tidak akurat ke sebuah sekolah sebelum mereka tahu bahwa mereka sedang diserang. Sudahlah. Yang kita miliki adalah seorang presiden yang palsu. Itu cara halus untuk mengatakan pembohong besar. Dan Hegseth berkata, tidak, kami sedang menyelidiki. Ya, tentu saja. Hegseth akan menyelidiki sesuatu yang dia sendiri bertanggung jawab atasnya. Seorang pria yang tidak memberi ampun dan berkata, jangan tunjukkan belas kasihan. Itulah yang telah kita jadi. Dan warga Amerika harus menyadari hal itu untuk menempatkan kesalahan pada tempatnya. Ketika kamu membunuh 163 anak perempuan kecil berusia antara 6 dan 12 tahun, kamu harus dimintai pertanggungjawaban. You must be held accountable. I very much agree. It's Saya sangat setuju. Itu salah satu hal yang mengejutkan, bahwa kekejaman kini begitu dirayakan. Bahwa gagasan ini seperti yang dikatakan Hegseth, bahkan mengikuti aturan keterlibatan, dianggap sebagai sesuatu yang terlalu benar secara politik. Sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadi kuat. Itu sungguh menjijikan. Dan jika Anda di Twitter, jika Anda mengikuti Gedung Putih, hampir setiap hari mereka mengunggah video pendek di mana mereka membuat klip seperti video game dengan pemboman Iran. Itu seperti pornografi perang, sebuah perayaan kekerasan, sesuatu yang sangat buruk, terutama ketika datang dari Gedung Putih. Tapi beginilah kenyataannya. Tampaknya kemunduran kekaisaran memang bisa sangat buruk. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. So thank you very much for taking the time. Thank you. And such a tistan muslin strizen, de science manisukin. Appreciate it.